Timnas Malaysia tidak akan menurunkan skuad terbaik di Piala AFF dengan beralasan tidak masuk kalender FIFA. Kok jadi mengikuti Timnas Indonesia ya? Apakah nanti kalau misalkan kalah nggak gengsi-gengsi banget? Halo bos, Malaysia ikut-ikutan Timnas Indonesia untuk menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024 kali ini. Ada apa ya guys dengan Malaysia ini? Yuk kita simak videonya. Timnas Malaysia tidak akan menurunkan skuad terbaik di Piala AFF. Dikutip dari media Malaysia dengan beralasan tidak masuk kalender FIFA. Kok jadi mengikuti Timnas Indonesia ya? Apakah nanti kalau misalkan kalah nggak gengsi-gengsi banget? Nggak malu-malu amat. Mengeluarkan skuad terbaiknya. Apakah semua negara bakal ikut seperti Indonesia dan Malaysia ini? Tidak menurunkan skuad yang terbaik. Kok jadi mengecek-ecekan Piala Ciki ini ya? Kalau semua negara Asia Tenggara menganggap Piala AFF ini biasa aja, berarti kalau juara pun biasa aja gitu. Biasa aja deh. Tak terlalu. Wow, kayaknya bakal seperti itu deh. Malaysia bilang Indonesia rugikan AFF. Kenapa? Bola Malaysia Zakaria Rahim itu mengkritik keputusan timnas Indonesia menurunkan tim U22 di AFF atau yang namanya sekarang ASEAN Cup. Menurutnya Indonesia menurunkan tim muda itu merugikan dan membuat pamor AFF merugikan. Di Piala Ciki doang. Apa capek-capek. Turnamen yang sangat bergengsi banget. Jadi yang turun ya harus timnas terbaik katanya. Ya, pemikiran Zakaria Rahim ini mirip dengan pemikirannya Bung Toel dan juga Akmal Marhali ya, yang mendewa-dewakan Piala AFF. Makanya dia minta ya, Toel juga. Indonesia kirim tim muda ke AFF. Indonesia mengirimkan tim muda itu memang sesuai dengan tujuan PSSI, yaitu meregenerasi skuad. Pemain muda yang dipanggil di Piala AFF ini akan diproyeksikan untuk SEA Games tahun depan 2025. Dan juga kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Jadi wajar PSSI membuat Piala AFF ini sebagai ajang uji coba untuk pemain muda. Meskipun begitu, pelatih timnas Sintayong itu punya target. Iya, punya target. Walaupun membawa tim muda, tim U22, Sintayong menargetkan masuk final Piala AFF. Untuk itu kita dukung timnas Indonesia ya. Kita buktikan kepada pengamat Malaysia itu sekalipun tim U22 yang turun, kita bahkan bisa juara. Salam Bima. Amin. Semoga. Ngapain ikut-ikutan gitu? Iya. Malaysia ikut-ikutan terus. Ngejar apa? Ngejar layangan. Dunia takut cedera. Target Piala Dunia. Lakon. Ngejar apa skuad utamae? Kon ngeremehin Piala AFF kon. Wah, parah kon niku. Aku lagi jadi pelatih Malaysia. Tak turunkan skuad utama. Lah iso sampai juara Piala AFF ini. Soalnya cuma itu yang bisa Iya. Cuma itu. Itu yang bisa dibanggakan. Masuk akal. Malaysia bilang jangan tiru timnas Indonesia. Mereka levelnya Asia kelas. Timnas Malaysia dituntut untuk tetap menurunkan skuad utamanya di Piala AFF 2024 dan tidak dihadirkan untuk meniru timnas Indonesia dikarenakan Malaysia tetap menargetkan juara pada ajang AFF tahun ini dikarenakan pengalaman tidak juara. Sedangkan Indonesia memang peringkatnya sekarang adalah Piala Dunia dan Levelnya sudah beda guys. makanya itu jangan ikuti timnas Indonesia, kata mantan manajer timnas Malaysia nama Zakaria Rahim dan juga berkata untuk pemain muda ada SEA Games tempat mereka bermain. Gimana pendapat kamu terkait statement ini? Silahkan dikomen aja, friend. Difahamkan ya guys, timnas Malaysia kabarnya akan mengikuti jejak timnas Indonesia dengan mencari bibit-bibit, mencari pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk bermain di timnas Malaysia. Sebelumnya friendly reminder dulu ya guys, ini bukan konten nyari ribut atau gimana-gimana, tapi intinya di sini gua ingin cari naturalisasi. Mengajak Ikut-ikutan saudara terus kita Malaysia. Malaysia juga bisa bangkit dan bersama-sama dengan timnas Indonesia tentunya bisa merajai ASEAN bahkan Asia nantinya. Kalian ingat pertemuan ini Pak Erick Thohir dan juga Prinsnya Johor? Nah, salah satu agenda dalam pertemuan ini adalah untuk membahas kemajuan sepak bola Malaysia.
Ini adalah berita dari salah satu media Malaysia, Harian Metro kalau nggak salah. Dia bilang kalau misalkan ini salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengatasi pencapaian timnas Indonesia di bawah Bapak Erick Thohir. Sebelumnya salah satu akun bola Malaysia yang sebenarnya kayaknya udah cukup viral lah ya di X atau di mana-mana itu udah mengumumkan nih katanya welcome to Harimau Malaya beberapa pemain Josh Brownhill, Zian Fleming, Sam Shepperman, Iggy Hoban. Wah, semuanya dah. Intinya semoga nggak kena PHP dan pemain-pemain yang disebutkan tadi beneran jadi memperkuat timnas Malaysia. Karena sejujurnya sekali lagi gue bilang gue pengen banget ngelihat timnas Malaysia bisa bangkit lagi dan sama-sama dengan timnas kita Indonesia bisa merajai ASEAN bahkan nantinya Asia. Semangat, sukses selalu jiranku Malaysia. Yuk kita komen, let's go. Oke guys, timnas Malaysia tidak menurunkan skuad utama mereka di ajang Piala AFF 2024 kali ini. Apakah Malaysia ini gengsi atau takut kalah ya guys? Oke guys, kita simak lagi videonya. Zakaria Rahim, seorang pengamat sepak bola dari Malaysia. Ya, dirinya ikut menyoroti skuad timnas Indonesia yang dibawa ke turnamen ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 atau kita kenal Piala AFF 2024 guys. Jadi dirinya mengatakan bahwa timnas Indonesia hanya menggunakan satu pemain senior dan sisanya adalah pemain U22 guys. Jadi dia mengatakan bahwa tim-tim lain kalau mengikuti langkah Indonesia maka Piala AFF itu bisa hilang. Katanya karena sudah ada turnamen yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain muda yaitu di SEA Games katanya. Jadi menurut saya karena kami atau timnas Indonesia itu jadwalnya sangat padat. Kami bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi jadwal kami sangat padat. Mungkin pemain-pemain senior kami nggak bisa dimainkan di Piala AFF. Lalu ini juga bentuk dari regenerasi pemain-pemain timnas Indonesia Ya. Kita bisa lihat skuad yang dibawa itu hanya pemain U22, dominasi U22, hanya yang senior Asnawi Mangku Alam guys. Jadi gimana pendapat dari teman-teman mengenai statement dari Bapak pengamat sepak bola dari Malaysia ini guys? Ayo komen pendapat teman-teman di kolom komentar. Salam Garuda. Sudah tak sedar tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF. AFF dulu ya. Jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. ASEAN Cup lah. Menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan. Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak akan follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku 10 ya, 10 tim. akan 10 final lah, kita terus bawa ke final kan. Ini final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi yang di dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Kita tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ni. Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game Malaysia adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun Tak percaya dengan negaranya sendiri. Akan bermula pada 15 Disember, maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai. Jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Okey, korang komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, yang belum lagi follow akaun ni, tekan butang follow. Tak percaya dengan negaranya sendiri tak dia. percaya mereka. Bukan terbaik di Asia Tenggara.
berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan Minder. stadium utama Gelora Bung Karno. Oh, pas menang lawan Arab. Pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, orang ni otak tahapnya. Sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Kita nak meraihkan dan juga nak menyedihkan diri lah. Ya, betul. Maksudnya kegagalan jiran kita ini adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan bersama sebab kalau di Indonesia ada cerita yang sedang viral. Ya, betul. Ipar adalah maut. Ya, betul. Itu daripada konteks hubungan lah. Ya. Tetapi kita boleh membolakan cerita ipar adalah maut tu. Ya. Jiran adalah maut. Ya, betul. Bila dia menang, Jiran adalah maut. Malaikat maut. hakikatnya di sana. Kita Pedih, Ya, pedih. pun tepi. Penyambut. Jadi gadis-gadisnya lawa pak. rekod kan? Okey, tapi kali ni kita nak cerita ni sebab kita nak cerita benda yang Okey. menarik lah kan? Alright. Dan agak antarabangsa lah itu cerita. Internasional kerana kita nak cakap tentang kejayaan Garuda dalam bola sepak pada ketika ini. Kita tahulah ini tengah panas ni menempaskan pasukan Arab Saudi kemenangan pertama dalam pusingan kelayakan ketiga ni ke World Cup World Cup. Okey, ini memang best sebab mereka sekarang ini berada dalam kedudukan yang sangat baik untuk mampu ke tidak Indonesia pergi World Cup ni. Ya, betul. Sebab kalau ikutkan ada lagi 4 lawanan dan sebenarnya masih lagi terbuka sebab mereka nombor 3 sekarang. Malaysia lawan siapa ni? Malaysia lawan Laos. Korea Utara. Ada ambil. Dengan Laos persahabatan. Oke, gini guys. Pengamat sepak bola Malaysia menilai keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024 kali ini bisa membuat turnamen itu hilang. PSSI memutuskan menurunkan timnas Indonesia U22 dengan pelatih kepala Sintayong untuk menghadapi Piala AFF yang digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan guys, karena banyak pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri sehingga sulit untuk dipanggil. Hal tersebut disebabkan Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub yang pemainnya mendapatkan panggilan dari tim nasional berhak menolak. Selain itu, PSSI ingin membentuk generasi baru dalam skuad Garuda yang nantinya bisa bersaing dengan pemain-pemain senior lainnya. Dan ajang Piala AFF 2024 pun dijadikan PSSI untuk melakukan persiapan timnas Indonesia U22 untuk mematangkan di game 2025 mendatang. Meski demikian, Sintayong tetap memanggil beberapa pemain senior untuk menambahkan skuad utamanya di Piala AFF 2024 kali ini guys.